Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Nuh. Jadi sudah sampai ayat ke-11. Jadi sebelum kita jelaskan ayat ke-11 ini, hidup ini pilihan. Jadi Allah menyuruh kita, apakah kamu syakiran atau kafura, menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Jadi dibiarkan begitu saja. Kamu mau mana? Inna hadaina sabila. Saya memberikan petunjuk kepada kamu. Apakah kamu memilih kebaikan atau kejahatan? Makanya pada sebelum surah Nuh ini, Allah memberikan dua pilihan. Kamu kalau ingin saya turunkan azab, sebab-sebab azab itu begini kata Allah. Maka jangan pernah mendengar kebaikan-kebaikan. Makanya pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu, dia menjadikan jari-jarinya itu di telinganya sehingga tidak mau mendengar Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada masalah kata Allah. Kamu menutupi kepalamu untuk tidak mendengar Nabi Nuh, tidak ada masalah. Ini juga yang lebih parah, wa asarru wastakbaru istikbara. Tidak ada masalah kata Allah. Berarti kamu menginginkan azabnya. Maka kalau kita tidak mau salat, ya terserah. Kita tidak mau puasa, ya terserah. Ini sebab akan diturunkan azab begini kata Allah. Pilihan, Pak. Kalau kamu mau pilih yang pertama, ya terserah. Kalau kamu mau pilih yang kedua juga, itu terserah kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan yang kedua nih. Sekarang kita masuk ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi supaya ayatnya nyambung, jadi ada hubungan kolerasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, munasabah kalau dalam istilah kajian tafsir. Jadi sebelumnya Allah sudah mengatakan, kalau kamu beristighfar, kamu bertaubat, maka kamu akan dapat balasan seperti ini. Kalau seandainya kamu asarru wastakbaru istikbara, kamu masih mengulangi lagi terus continue dalam maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku turunkan azab. Kan adil. Maka adanya surga dan neraka. Ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, maknanya orang itu memang ingin masuk ke neraka dia. Dia membuat sesuatu supaya dia bisa masuk ke dalam neraka. Surga begitu juga. Jadi ini pilihan, kita terserah mau pilih yang mana. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa. Ini barisnya kenapa ke bawah? Yursili, kenapa tidak yursilu? Kenapa tidak yursila? Karena sebenarnya kalimatnya yursil kalimatnya. Jawab syarat. Jadi makna jawab syarat, kalau kamu mau beristighfar, kamu mau bertobat, maka kata Allah. Maka jawab syarat itu kan sukun, harus sukun ya. Ini karena yursilis sama, di depannya ada alif lam, sukun tadi barisnya jadi ke bawah. Yursilis sama, ya barisnya jadi ke bawah. Sekarang kita kita baca terjemahannya dulu. Ya. Yursilis sama alaikum midrara. Ya, coba dibaca. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya. Kalau kita bertakwa dikirimkan hujan lebat kepada kita. Apa hubungannya hujan lebat dengan rezeki? Rupanya Allah mengatakan begini. Wa minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Kalau tidak ada air,
binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati. Ya, bahkan manusia pun tidak bisa hidup tidak ada air. Inilah yang dialami kaum Nabi Nuh alaihissalam sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi dan dalam tafsir Al-Baghawi. Falamma kadzabu Nuhan bi zamanin tawil. Ketika mereka itu mendustai Nabi Nuh dalam jangka waktu yang panjang. Nabi Nuh kan berdakwah 950. Artinya setelah 950 itu kan baru ditenggelamkan. Ini sebelum itu. Sebelum itu habasa anhumul matar. Allah tidak menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian setelah itu fa'aqamu arhamu nisaihinna arba'ina sana. Mereka tidak punya keturunan 40 tahun. Kenapa? Karena istri-istri mereka tidak bisa mengandung. Yang ketiga fahalakat mawashihim wazru'uhum. Karena tidak ada hujan, maka tanaman-tanaman mati semuanya. Apa yang mereka lakukan? Fasaru ila Nuhin. Mereka menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata mereka? Berikan nasihat kepada kami. Ya, Pak. Maka Nabi Nuh menasihati, salah satu nasihatnya ini. Beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Kalau kalian bertaubat, yursilis sama'a alaikum midrara. Maka akan diturunkan rezeki. Jadi kalau turun rezeki maksudnya begini, hujan itu sumber segalanya. Kalau nggak ada hujan, binatang-binatang mati. Jadi maksudnya, ini kalimat ini namanya apa? Majas mursal i'tibar makana. Kalau kita makan binatang, makan hewan, ayam dan lain sebagainya, kalau tidak ada hujan tidak bisa dia hidup. Kita makan sayur-sayuran, kalau tidak ada hujan yang membuat dia itu bisa tumbuh, tidak bisa makan sayur-sayuran. Jadi seperti begini. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan rezeki kepada saya, ya Mbak, berikan rezeki kepada saya. Jadi maksud berikan rezeki kepada saya apa? Turunkan hujan, setelah turun hujan engkau tumbuhan itu bisa tumbuh, tanaman bisa tumbuh, memberikan buah-buahan untuk saya. Jadi kita makan buah-buahan itu, bukan makan hujan, tidak. Hujan ini sebagai sebab tumbuhnya buah-buahan itu. Hujan ini sebagai sebab tanaman-tanaman itu bisa diairi oleh air. Ya. Jadi makanya kalau kamu itu bertakwa kepada Allah, kalau kamu menyembah Allah, kamu beristighfar kepada Allah, kamu bertaubat kepada Allah, maka akan dikirim rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu ada berapa macam? Ada 4 dalam Al-Quran disebutkan. Yang pertama Allah menyebutkan al-ma'u. Ma'u itu air hujan berkah. Ya, nih, Pak. Makanya di Al-Quran disebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an. Kalau dalam konteks ayat itu penyebutannya ma'un, Allah turunkan hujan berkah. Satu. Yang kedua ghaithun. Ghaithun itu hujan berkah juga. Yang ketiga matarun. Matarun itu hujan laknat. Hujan laknat. Makanya tidak tahu saya kenapa orang Arab selalu ngomong nazalal matar, turun hujan. Padahal matarun itu adalah hujan laknat ini. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun ketika Allah mengatakan matarun itu hujan berkah. Semua hujan laknat. Ya, nampak. Memang orang Arab kalau kita tanya, kenapa nanti menggunakan lafaz-lafaz yang tidak ini? Mereka akan menjawab begini, kadzalika abauna yaf'alun. Orang-orang tua kami sudah biasa ngomong seperti itu. Makanya mereka ketika ngomong matar itu semua hujan matar, Pak. Hujan ini matar juga. Hujan lebat juga matar. Hujan rinti-rinti juga matar. Hujan rahmat juga matar. Hujan laknat juga matar. Padahal Al-Quran mengatakan matar itu adalah hujan laknat. Maka kalau kita buka Al-Quran, kita membaca Al-Quran, ada penyebutan matarun yang laknat nih, Pak. Sudah 3. Yang keempat, wabilun fatal. Ya, wabil. Wabil itu hujan deras. Tetapi wabil Allah menggunakannya di dalam Al-Quran untuk tamsilan saja, Pak. Ya, untuk tamsilan. Tamsilan apa? Tamsilan amal-amal orang-orang kafir karama dinistaddat bihir rihu. Ya, nih, Pak. Jadi seperti dia berada di atas batu. Jadi mereka membantu anak yatim, bantu ini orang kafir, Pak. Seperti apa? Debu atau tanah yang berada di atas batu ditiup oleh angin, kemudian turun hujan wabilun fatal. Turun hujan lebat, yang ada di atas batu itu habis semuanya. Begitulah amal-amal yang dilakukan oleh orang kafir, tidak diperhitungkan oleh Allah. Maka hujan itu 4 ya dalam Al-Quran. Makanya yang rahmat itu 2, Pak. Al-ma'u, al-ghaithu, ya, Pak. Al-ghaithu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Yursilis samaa alaikum midrara. Midrar itu itulah, kalau kata Imam Ibnu Katsir, midrar itu mutawasilah, hujannya kontinu. Ini kalau sudah bulan ini sudah turun hujan, sudah bulan ini sudah turun hujan, ya, Pak. Tapi kalau tidak kontinu berarti ada masalah itu, Pak. Ada masalah. Ini waktunya turun hujan, kenapa belum turun hujan? Berarti ada masalah. Jadi masalahnya apa? Masalahnya pada manusia itu sendiri. Apa yang sudah manusia lakukan? Karena setiap apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hubungannya dengan manusia itu sendiri. Ya, Pak. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah, dia itu ingkar kepada Allah, maka nikmat tidak jadi, Pak. Tidak jadi, Pak. Tetapi tatkala manusia bersyukur kepada Allah, nanti perhatikan dalam surah Al-Anfal, ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ketika azabku akan turun kepada satu kampung, tidak jadi turun azab itu. Kenapa? Karena dua hal, Pak. In syakartum wa amantum. Penduduk kampung dia bersyukur kepadaku, dia teringat kepadaku, azab tadi tidak jadi turun. Ya, Pak. Tapi kebalikannya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya seorang itu berbuat maksiat, haram rezeki untuk dia, kata Rasulullah. Haram. Rezeki yang dimaksud di sini adalah keberkahan itu haram. Ya. Karena apa? Orang kafir juga ada rezeki juga. Orang kafir diberikan juga nikmat oleh Allah. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim baca doa begini, warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke kota Mekah itu, kan tidak ada apa-apa, sebuah lembah. Inni anzaltu biwadin khairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Inni askantu min dzurriyyati biwadin khairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Saya membawa anak saya, bawa istri saya untuk tinggal di tempat ini. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduknya nanti, ya Allah. Tapi khusus dua orang saja, dua kelompok saja. Kelompok yang beriman, artinya dua syarat saja. Syarat yang pertama beriman kepadamu, syarat kedua beriman kepada hari akhirat. Itu saja yang kau berikan rezeki, ya Allah. Lain baik dia jawab, lain jangan kasih, ya Allah. Dijawab oleh Allah, qala wa man kafar. Tidak, ya Ibrahim, tidak saya kabulkan doamu. Rezeki itu bukan untuk orang beriman dan yakin kepada akhirat saja. Qala wa man kafar, orang kafir saya berikan juga, kata Allah. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Tetapi orang kafir itu saya berikan nikmat, terus berikan nikmat untuk dia. Nikmat apa namanya? Saya berikan sedikit nikmat untuk dia, dan kemudian akan saya campakkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki nikmat itu semuanya dapat, tapi kalau keberkahan itu tidak. Makanya di sini yang dimaksud di sini adalah hujan keberkahan, hujan berkah. Tapi kaum Nabi Nuh ini, jangankan hujan berkah, hujan laknat pun tidak ada. Mau hujan tak teputan, ya Pak, tidak ada hujan. Hujan laknat dia Pak diberikan kemudian banjir. Apapun tidak turun. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan 40 tahun, Pak, hujan tidak turun. Ini sama seperti yang dialami oleh penduduk Mekah. Ketika mereka itu 7 tahun tidak turun hujan. Bayangkan saja 7 tahun tidak turun hujan. Kita dalam cuma berapa bulan saja tidak turun hujan sudah susah kita, Pak. Tidak turun hujan sudah susah. Tetapi ketika ada juga satu negara diturunkan hujan, sekali turun hujan sudah banjir, Pak. Banjir, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah kalau turun hujan itu hujan rahmat, hujan berkah. Jadi jangan seperti orang kafir, Pak. Diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah, tetapi itu untuk apa? Liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum. Untuk mengazab mereka di dunia dan membuat hati mereka gundah. Nah, ini makna midrar. Jadi midrar itu mutawasilatul amtar. Ya, ini kalau kata Imam Ibnu Katsir. Jadi hujannya itu kontinu, Pak. Hujannya kontinu. Oh, ini bulan depan kajilah hujan. Ya, itu hujan kontinu, itu hujan. Tetapi kalau tidak turun hujan berarti itu ada apa-apanya, Pak. Nyona pupunya. Kenapa rahmat Allah tidak bisa turun, ya, Pak? Kalau di situ penduduk itu berbuat maksiat. Maka Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis beliau, Rasulullah mengatakan kalau penduduk negeri sudah ada orang berzina di situ, Pak. Berzina itu sebagai suatu hal yang biasa. Ada pemimpin yang menzalimi masyarakatnya. Kemudian ada orang yang mengurangi timbangan. Maka tunggu saja, kata Rasulullah, hujan itu tidak akan pernah turun. Dan kampung itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau hal itu sudah terjadi, kata Rasulullah, ada pemimpin yang sudah berani membohongi rakyatnya, sudah tidak amanah lagi, maka Rasulullah mengatakan, alzim baitak, masuklah ke rumahmu, perhatikanlah keluarga-keluargamu, kata Rasulullah SAW. Artinya begini, nyempreh-preh Mbak. Perhatikanlah keluargamu, jagalah ibadahmu, kata Rasulullah,
perhatikanlah ibadahmu, ibadah keluargamu. Kemudian amsik lisanaka, jagalah lidahmu, kata Rasulullah. Disitulah qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka kalau di dalam kajian tasawuf, ini namanya i'tizal. Kapan seorang itu i'tizal dari keramaian? Kapan seorang itu at-tajammu? Tajammu itu berkumpul dengan keramaian. Ketika kita mengajak mereka berbuat kebaikan. Kalau nak mau lagi berbuat kebaikan, bahkan lebih kacau lagi, Pak. Sudah kita ajak kebaikan, maka Rasulullah mengatakan al-azim baita. Pulanglah ke rumahmu, perbaikilah rumahmu dan lain sebagainya. Paling enggak kalau kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ada pengaruh je, Pak. Sudah kita ajak nak musalat, kita pun tak salat juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau orang itu beristighfar kepada Allah, maka rahmat akan diturunkan, keberkahan akan diturunkan. Ya, nih, Pak. Ini yursilis samaa alaikum midrara. Sama ini langit, diturunkan langit. Maksudnya diturunkan hujan dari langitnya. Nanti walaupun ada dua pendapat nanti. Hujan itu dari langit. Hujan mana ada turun dari langit? Kan turun dari awan hujan itu. Langit kan jauh sekali, Pak. Langit satu kan jauh sekali. Ini ada dua jawaban. Ketika pertama sekali Allah menciptakan langit dan bumi, hujan yang pertama turun ke bumi itu berasal dari langit. Dari langit apanya dari langit? Rupanya dalam Al-Quran disebutkan, min jibalin, ada gunung-gunung, mimburut. Gunung itu sudah dingin sekali, Pak. Setelah gunung itu dingin sekali, maka dia meleleh. Yang pertama turun itu ke bumi, Pak. Disitulah ada kehidupan bumi pertama sekali. Satu. Yang kedua, hujan itu turun setelah itu, tidak turun lagi dari langit. Itu yang pertama sekali. Setelah itu turun dari mana? Dari awan. Wa nasrifuhu amma yasha'. Jadi ketika itu awan itu saya tiup, suka hati saya, kata Allah. Apakah saya menginginkan kampung itu turun hujan atau tidak? Wa nasrifuhu amma yasha'. Yang Allah kontrol apa? Awan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun hujan itu dari awan. Langit dan awan kan jauh sekali, Pak. Ya. Tetapi ketika penciptaan pertama sekali, itu Al-Quran menyebutkan dari sebuah gunung yang sudah menjadi es di langit itu karena dingin sekali, maka setelah itu dia mencair dan bumi, ya, jatuh ke bumi. Kemudian setelah itu turunnya dari awan. Ya. Jadi ini disebutkan yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan hujan dari langit. Jadi maksudnya awan itu di atas juga, setiap atas kan langit juga. Ya, makanya ada dua tafsiran tadi. Satu, ini yang pertama. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya, nih, Pak. Coba dibaca lagi, Pak Ina. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Membanyakkan harta. Untuk apa banyak harta kita, Pak? Untuk apa banyak anak, ya, Pak? Jadi begini, ini yang dimaksudkan wa yumditkum. Yumdit ini madda yang mutu, itu diulur, diberikan, Pak, diberikan. Maknanya apa? Keberkahan harta, keberkahan anak akan diberikan kepada kita. Karena ada orang banyak harta, tapi tidak berkah hidupnya. Jadi makanya walaupun sedikit harta, dia berkah. Ini maksud wa yumditkum bi amwalin. Ini ba ilsak ini, Pak. Maka akan diberikan keberkahan pada hartamu. Harta katanya berkah, ya, Pak. Kemana kita pergi berkah. Jadi artinya apa? Sedikit berkah. Kalau kita berdoa lagi lebih banyak, lebih bagus. Banyak itu berkah juga, Pak. Ya, banyak itu lebih berkah. Kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa membangun sesuatu, kita bisa membantu orang lain, ya, Pak. Artinya harta yang diberikan oleh Allah itu berkah. Jadi kan gejo harta karun, Pak. Ini harta sudah diberikan, maka sama seperti orang kafir, Pak. Harta itu untuk apa? Liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Jadi harta, jabatan, semuanya itu yang diberikan itu untuk mengazab mereka. Makin banyak makin terazab dia. Contoh siapa? Qarun, Pak. Qarun jangan kita pikir makin banyak harta dia makin tenang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika Bani Israel melewati tempat tinggalnya Qarun, apa kata mereka? Wahai ka'annahu, katanya, Pak. Seandainya saya punya harta seperti Qarun, waduh, tenang sekali jiwa saya. Ini kata Bani Israel. Temannya mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang diberikan oleh Allah lebih bagus daripada itu. Coba lihat Qarun, gabuk kedorong harta, ya, Pak. Ija kena cek harta aja, kapan bisa dia nikmati hartanya? Ini perusahaan banyak sekali, Pak. Jak kena, sibuk ngenjak kena, iji sakit, Pak. Sakit, Pak. Kapan dia bisa nikmati, Pak? Kapan bisa dinikmati? Artinya harta yang banyak itu membuat dia sengsara, ya, membuat dia sengsara, membuat dia sakit, Pak. Ya.
Jak ke dia, jauh Eropah, jak ke dia. Ada perusahaan di Eropah, ada perusahaan. Jak kena, jak ke dia. Hek jalan, Pak. Sudah sakit. Kapan dia mau nikmati, Pak? Inilah yang Allah katakan, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Jadi hati mereka selalu gundah. Makin bertambah harta, makin gundah. Umar dapat harta lagi, dia gundah, Pak. Ini bagaimana supaya harta itu tidak kurang, tidak diambil oleh orang lain. Maka dia makin gundah. Makanya kita minta sekarang apa? Wa yumditkum bi amwalin. Ini maksudnya apa? Akan diberikan keberkahan harta. Ya, berkah harta, Pak. Ini kita kan sudah pernah cerita, Pak. Keberkahan itu beda keberkahan dengan banyak harta. Ini kita ulangi saja sedikit ya supaya untuk mengulangi memori ya. Pada suatu hari muridnya Imam Asy-Syafi'i mendatangi Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wahai tuan guru, gaji saya 5 dirham." 5 dirham itu kalau dirham Yordania kita konversikan itu kira-kira 65.000 atau 60.000 lah. Kalau 60.000 kali 5 berarti gaji dia 300.000 sebulan. Dia mengatakan, "Wahai tuan guru, saya tidak cukup gaji saya segini tuan guru. Bagaimana tuan guru, mungkin ada doa-doa khusus, kiat-kiat khusus tuan guru? Atau tuan guru mau nambah ke saya sedikit tuan guru, jangan 5 dirham, 6 dirham atau 7 dirham tuan guru." Apa kata Imam Syafi'i? Ada cara sama saya. Senang sekali pemuda ini, Pak. Bagaimana caranya tuan guru? Gaji kamu tidak cocok 5 dirham, 4 dirham cocok gaji kamu. Ya. Sekarang kembalikan 1 dirham kepada tuan. Ini muridnya merasa heran, tuan guru. Jangan begitu tuan guru, jangan kembalikan lagi. Saya ini 5 dirham kurang, masa tuan guru suruh kurangi lagi tuan guru? Kamu dengar dulu apa yang saya ucapkan. Kembalikan 1 dirham kepada tuanmu. Akhirnya dengan berat sekali dia kembalikan kepada tuannya. Gajinya 4 dirham. Bulan selanjutnya dia melapor lagi, "Wahai tuan guru, saya tidak cukup gaji saya tuan guru. 5 dirham tadi tidak cukup, engkau sudah mengurangi, sudah jadi 4 dirham. Ini tidak cukup juga tuan guru. Ada cara dan solusi tuan guru." "Oh, ada solusi bagi saya. Gajimu enggak cocok 4 dirham, gajimu cocoknya 3 dirham. Wahai tuan guru, saya mohon tuan guru, jangan kurangi lagi gaji saya tuan guru. Sekarang ambil gajimu 1 dirham itu serahkan kepada tuanmu." Akhirnya dengan berat sekali diserahkan kepada tuannya. Gaji dia 3 dirham. Rupanya setelah bulan selanjutnya dia tidak pernah datangi lagi Imam Syafi'i. Kemudian bulan selanjutnya tidak pernah datangi lagi. Kemudian setelah jangka waktu yang lama dia mendatangi Imam Syafi'i dan mencium tangan Imam Syafi'i. Apa kata dia? "Wahai tuan guru, saya heran. Kenapa ketika 5 dirham tidak cukup tuan guru? Tapi ketika 3 dirham kenapa cukup kehidupan saya tuan guru? Saya heran tuan guru." Apa jawab Imam Asy-Syafi'i? "Kamu tahu enggak? Kenapa 5 dirham tidak cukup? 2 dirham uang kamu itu uang haram," kata Imam Syafi'i. "Sesuatu hal yang haram membuat kamu tidak berkah. Jangankan gajimu 5 dirham, 1000 dirham gajimu kalau ada yang haram di situ tidak berkah hidupmu," kata Imam Asy-Syafi'i. "Maka kenapa 3 dirham cukup? Itu gaji halalmu. Ketika kamu hidup dengan yang halal, kamu hidup dalam keberkahan, hidup dalam berkahnya. Makanya nanti ada seorang gaji sebulan dulu dia sebelum jadi masih jadi pegawai kontrak, gajinya 1.500.000 cukup dia dalam hari-hari dia cukup. Tapi kemudian setelah lama-kelamaan dia dapat SK dan lain sebagainya, gajinya sudah 5 juta, tidak cukup juga rupanya. 6 juta, tidak cukup juga rupanya. Dia minta lagi, "Saya mau gaji 20 juta, jangankan 20 juta, 100 juta tidak pernah cukup dia, Pak." Kenapa? Karena di dalam gaji itu ada uang haram. Setiap ada yang haram, methili yang haram 1.000 rupiah methili, Pak. Maka uang itu akan menjadi tidak berkah. Mana berkah lipengnya, Pak. Jadi makanya kita mencari keberkahan bukan banyak. Untuk apa banyak kalau di situ ada uang haram, Pak? Untuk apa banyak kalau itu membuat kita ribut dengan istri, membuat ribut dengan anak, membuat ribut dengan tetangga dan lain sebagainya. Karena keberkahan tidak ada dalam harta itu. Maka yang dimaksudkan di sini wa yumditkum bi amwalin wa banin, juga anakmu berkah. Ya, Pak. Keberkahan anak. Jadi artinya apa? Kita berdoa kepada Allah supaya anaknya jadi anak yang saleh, jadi anak yang jerah dan lain sebagainya. Perhatikan di dalam surah Yusuf, Pak. Kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa Nabi Yakub menangis ketika hilang anaknya? Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa menangis? Kan hal simpel itu, Pak. Kan masih ada 11 orang anaknya. Ya, bukan itu yang membuat Nabi Yusuf menangis. Nabi Yakub menangis. Nabi Yakub menangis betul. Pertama gara-gara hilang Yusuf. Yang kedua, Nabi Yakub menangis berkata anak, bahkan lagi jangan berkata anak. Ya, 10 orang anaknya itu, padahal dia percaya sama anak, kenapa berani membohongi dia? Tapi Nabi Yakub tidak mau terang-terangan memberitahukan. Nabi Yakub sudah tahu. Kenapa? Karena di dalam tafsir
Al-Baghawi di situ disebutkan faja'u bidzibin. Jadi mereka supaya Nabi Yakub percaya anaknya sudah dimakan serigala, serigala dibawa. Terima kasih.